belajar? Siap. Semangat? Semangat. Iya, baik. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran di kelas, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Guru minta ketua kelas memimpin doanya, silakan. Siap, Pak Guru. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin, berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian yaitu Pak Guru ingin mencari tahu kehadiran kalian. Mungkin ada yang tidak hadir atau sakit. Oke, kalian hadir semuanya. Alhamdulillah Pak Guru senang hari ini kalian bisa memahami, bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Ya. Pertama, kita harus semangat sebelum kita mulai pelajaran agar apa yang kita pelajari hari ini bisa diserap dengan baik. Oke, ada di antara kalian yang mengingat materi sebelumnya? Materi yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu karena kemarin libur. Mungkin ada yang masih ingat? Karena terlalu banyak libur, lama libur, makanya materi agak lupa. Aku ingatkan kembali, materi kita yang lalu adalah tentang sumber hukum Islam. Apa itu? Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Ada dua sumber hukum Islam yang menjadi pegangan kita umat Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah Al-Hadis. Ya, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril untuk manusia. Dia makan, dan barang siapa membacanya dia mendapat pahala. Kemudian hadis adalah setiap ucapan, setiap perbuatan, ketetapan dari Nabi yang boleh disebut dengan hadis. Inilah kemudian menjadi dasar hukum kita, sumber hukum umat Islam. Apa yang dilakukan umat Islam, mulai dari apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, semuanya dasarnya dari sana, dasar hukumnya dari sana. Kenapa kita harus makan menggunakan tangan kanan? Hadis menjelaskan hukumnya ada di sana. Kemudian kenapa kita harus sholat? Dasar hukumnya ada dari sana. Ayat-ayat Al-Quran banyak menjelaskan dan memerintahkan tentang itu. Kemudian hadis datang menjelaskan tentang itu. Oke, sekarang semoga pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan minggu lalu kita dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya ada hal-hal yang kita dapatkan dalam kehidupan misalnya yang tidak cocok dengan apa yang kita lihat, kita jadikan Al-Quran dan hadis sebagai sandaran, patokan. Adakah hukumnya di Al-Quran atau tidak? Adakah hukumnya dalam Al-Hadis atau tidak? Nah, kemudian semoga kita dijadikan orang-orang yang tunduk dan patuh terhadap perintah Al-Quran dan hadis. Materi kita hari ini adalah tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf. Materi kita hari ini adalah tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf. Dalam materi ini ada 4 tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran. Ya, mungkin ketua kelas bisa membaca tujuan pembelajaran yang pertama. Yang pertama, meyakini bahwa haji, zakat, dan wakaf adalah perintah Allah, dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Ya, nomor 2, menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah haji, zakat, dan wakaf. Ya, jalan korek bisa baca nomor 3 dan 4? Bisa Pak. Nomor 3, menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan masyarakat. Dan keempat, menyimulasikan ibadah haji, zakat, dan wakaf. Iya, baik.
Ada 4. Jadi yang pertama, kita meyakini tujuan kita mempelajari materi ini adalah, jadi setelah kita mempelajari materi tentang haji, zakat, dan wakaf, kita meyakini, menimbulkan keyakinan kita bahwa haji, zakat, dan wakaf itu benar-benar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuannya. Dan setelah kita mengetahui dalilnya dari Al-Quran, dalilnya dari hadis, menimbulkan atau melahirkan sebuah keyakinan yang kuat bahwa ini ibadah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian yang kedua, setelah kita mempelajari materi ini, ada muncul dalam diri ini kepedulian sosial. Kepedulian sosial. Nah, contoh misalnya kepedulian sosial di sekolah nih. Ada teman-teman kalian misalnya yang pergi sekolah, kemudian tidak bawa uang jajan misalnya. Mungkin karena satu dan lain hal dia tidak bawa uang jajan. Kemudian kalian punya kelebihan. Kemudian ketika kalian ke kantin, kemudian teman ini sendirian gak ke kantin begitu. Kalian berikan dia uang atau ajak dia ke sana dan memberikan dia apa yang dia inginkan. Inilah yang disebut dengan kepedulian sosial di skala siswa, di skala kecil. Nah, kalau besarnya misalnya ketika di masyarakat kita lihat ada orang tua misalnya atau janda atau orang tua yang memang secara ekonomi mungkin kurang mampu, nah kita tergugah, terpanggil bagaimana caranya kita bisa membantu mereka sekemampuan kita. Nah inilah salah satu tujuan dari pembelajaran hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf. Kemudian yang ketiga, kita mampu menganalisis. Setelah kita mempelajari tentang 3 materi ini, kita mampu menganalisis, apa sih sebenarnya tujuan ibadah haji itu? Apa hikmahnya ibadah haji? Apa tujuan zakat sebenarnya? Apa? Pokoknya banyak yang harus kita pelajari. Banyak mampu kita analisis dari materi ini, baik dari individu maupun masyarakat. Apa sih efek misalnya ibadah haji bagi kehidupan individu dan masyarakat? Apa efeknya zakat bagi individu dan masyarakat? Apa efeknya wakaf bagi kehidupan pribadi dan masyarakat? Nah, jadi semua ini akan melahirkan sebuah manfaat yang disebut atau efek multiplier. Jadi dari zakat, infak, dan wakaf ini bisa jadi dia multiplier efek. Jadi efeknya itu kepada kita pribadi, lingkungan, dan masyarakat. Yang keempat, kita ini nanti di pertemuan selanjutnya kita menyimulasikan, ya, karena ibadah haji dia butuh praktek. Misalnya kita simulasikan bagaimana ibadah haji itu. Pertama, kita harus menggunakan pakaian ihram. Yang kedua, kita mempelajari talbiyah. Kemudian ya, kita menyimulasikan Ka'bah, kemudian tawaf dan sebagainya. Kita menyimulasikan. Kemudian zakat pun demikian. Ya, bagaimana kita simulasikan kalian berfungsi di antara kalian ada bertugas sebagai muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat, atau orang yang menerima zakat. Kalian bisa ada sebagai panitia atau ada sebagai orang yang mengeluarkan zakat dan penerima zakat. Kita simulasikan. Kemudian wakaf pun demikian. Ada di antara kalian yang bekerja sebagai di kantor Basnas, Badan Zakat Nasional. Kemudian ada sebagai orang yang mengeluarkan wakaf. Oke, itu tidak pelajaran kita. Kemudian sekarang kita masuk pada kegiatan inti kegiatan pelajaran kita hari ini. Pak Guru akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ya, 2 kelompok. Ya, tugas kalian adalah mengumpulkan informasi. Ya, karena ini sifatnya discovery, sistem discovery learning. Jadi kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya, mengamati seksama tentang ibadah haji, zakat, dan wakaf. Ya, kemudian informasi yang kalian dapat kalian olah, kemudian kalian bisa menyimpulkan. Kemudian setelah itu
kalian mempresentasikan, ya. Setelah itu kalian mempresentasikan. Ya, setelah kalian diskusikan hasil-hasil yang kalian cari, ya kemudian hasil itu nanti kalian pilih salah satu di antara kalian menjadi pembicara. Pak Guru tahu kalian semua mampu memiliki kemampuan dalam berbicara, tapi Pak Guru yakin bahwa kalian meyakini satu orang di antara kalian yang lebih hebat dalam berbicara. Demikian juga dengan menulis sebagai notulen. Percaya satu orang di antara kalian, Pak Guru yakin kalian semua bisa menulis, tapi kalian akan sepakati bahwa di antara kalian ada yang lebih. Maka pilih dia untuk menulis. Ya, Pak Guru berharap kalian aktif dalam kegiatan diskusi, dalam kegiatan kelompok ini. Pak Guru beri waktu 35 menit. Ya, berapa menit? 35. 35 menit. Setelah itu kalian presentasikan hasil kerja kalian. Ya, sekarang silakan bekerja dan Pak Guru menantikan hasil kalian sebentar. Sudah selesai? Sudah. Oke, siap. Kalau begitu Pak Guru mempersilakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan. Ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dipercayakan oleh teman-teman untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya, dengan kesempatan ini juga saya akan bacakan hasil dari diskusi kelompok kami, kelompok 1. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Jala Kore. Ya. Dan ada beberapa teman atau kelompok yang sudah bersedia sama-sama mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru berkaitan dengan berdiskusi atau mencari lebih banyak informasi berkaitan dengan zakat, haji, dan wakaf. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok 1. Iya. Selanjutnya kelompok 2, Pak Guru berikan kesempatan, silakan presentasikan. Baik, Pak. Ya. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami dari kelompok 2 diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang diberikan oleh Pak Guru kepada kami. Dan sebelumnya nama saya Jurusan, dan ini adalah teman-teman saya. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi yang diberikan oleh Pak Guru dengan tema zakat, haji, dan wakaf. Dari sekian yang diberikan, dan saya berkesimpulan bahwa haji, zakat, dan wakaf itu adalah amanah yang kemudian diberikan kepada manusia agar selalu mengingat hal-hal seperti itu. Baik, cukup sekian dari saya, kelompok 2, atas dengan presentasinya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk kelompok 2. Ya, luar biasa. Pak Guru mengapresiasi tugas kalian. Semuanya bagus, luar biasa. Ya, kemudian sekarang kita masuk pada kesimpulan kita pada hari ini tentang materi tentang zakat, ya. Mungkin ada di antara kalian yang mampu menyimpulkan
apa sesungguhnya haji, zakat, dan wakaf ini menurut kalian? Ada yang bisa? Mari kita sama-sama menyimpulkan materi ini. Ada yang bisa? Pak Guru yakin kalian bisa. Apa itu kesimpulannya? Kesimpulan zakat. Dari ini apa sesungguhnya kesimpulannya? Ya, di antara kesimpulannya adalah, mari kita simpulkan bersama bahwa ibadah haji, zakat, dan wakaf ini adalah dia sebuah ibadah yang sifatnya sosial, ya, yang banyak bergantung atau berhubungan dengan orang lain. Maka ini kita sebagai manusia, Allah memerintahkan kita untuk peduli terhadap kehidupan sosial kita, ya. Kehidupan semua ini, 3 item ibadah ini adalah berhubungan dengan masalah sosial. Maka bagaimana kita mampu melahirkan kepekaan sosial dalam diri kita, melihat lingkungan kita, jangan hanya individual, tidak boleh egois dalam hidup, tapi bagaimana kita melihat ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Ya mungkin ada orang-orang di sekeliling kita yang bisa kita lihat, bisa kita bantu dan sejenisnya. Ya, kemudian ibadah ini yang pertama membersihkan diri individu, ya. Haji misalnya, tujuannya kita melaksanakan ibadah haji yang pertama membersihkan jiwa kita. Ya, sekali seumur hidup kewajiban haji dengan tujuan kita mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diterima. Maka ketika kita pulang dari tanah suci, itu kita diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Artinya bahwa kita bersih diri ini dari noda dan dosa. Ya, kemudian yang kedua, zakat juga demikian. Ada 2, yang pertama zakat untuk diri, yaitu membersihkan diri kita selama setahun bergelimang dalam dosa. Kita dengan puasa kita membersihkan jasad ini, kemudian kita keluarkan zakat juga didahului untuk membersihkan diri kita. Kemudian ditambah lagi dengan zakat harta, zakat mal. Tujuannya adalah membersihkan harta-harta kita dari hal-hal yang mungkin kita luput. Kemudian wakaf. Wakaf ini adalah hibah, ya, yang sifatnya dia lebih kepada ibadah jariyah. Ya, kalau misalnya contoh ada sebidang tanah yang kita wakafkan dan tanah itu digunakan untuk fasilitas sosial misalnya, fasilitas umum misalnya, sepanjang, ya, kata Nabi, sepanjang tanah yang kita wakafkan itu masih digunakan untuk hal kebaikan, maka sepanjang itu pula amalan kita atau pahala itu akan mengalir kepada kita sepanjang tanah itu yang masih digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan. Oke. Ya. Pelajaran kita hari ini sampai di sini. Ya, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang memiliki kepedulian sosial, kemudian menjadikan kita orang-orang yang bersih lahir dan batin, dan kita mampu menunaikan 3 ibadah yang dimaksud. Ya. Cukup sekian dari Pak Guru, semoga ada yang manfaatnya. Pak Guru mohon maaf bila ada yang kurang atau ada yang kurang tepat. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.